Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Jadi kemarin seharusnya materi ini dulu baru notasi ilmiah ya. Nah, jadi ini adalah dasar untuk mengerjakan operasi hitung pada bilangan berpangkat. Misalkan penjumlahannya, pengurangannya, perkalian, pembagian dan seterusnya. Jadi ini adalah dasar untuk mengerjakannya. Nah, sekarang saya masuk yang ke bagian pertama, itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat, kita kerjakan itu dengan menyelesaikan hasil pangkatnya terlebih dahulu. Jadi artinya tidak bisa kita kerjakan seperti contoh ada 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3, itu mau langsung dijumlah. Misalkan mau langsung dijumlah 2 tambah 2 baru ditambah juga pangkatnya 2 sama 3, itu tidak boleh. Tapi harus kita selesaikan terlebih dahulu. Artinya diselesaikan adalah berapa hasilnya dari 2 pangkat 2 ini dulu, baru kita jumlahkan dengan hasil dari 2 pangkat 3. Kita coba. Kita lihat di sini ada 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Ya, sudah tahu kan artinya 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 dikali 2. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya, atau saya tulis gini aja deh dulu. Jadi 2 dikali 2 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali ya. Dapat, tinggal kita selesaikan. 2 dikali 2 yaitu 4 ditambah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Tinggal jumlahkan 4 ditambah 8 adalah 12. Kita dapatkan yang nomor 1. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 kita coba ada 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 2. Nah, untuk yang ini karena ada pangkat min, karena kemarin sudah saya ajarkan mengenai bilangan berpangkat negatif, maka yang bilangan berpangkat negatif ini kita ubah dulu ke dalam bilangan menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi yang ini tetap saya tulis dulu lagi, jadi 3 pangkat 2 ditambah. Ingat kemarin cara merubahnya, karena ini di depannya tidak ada teman, dia hanya sendirian, 2 pangkat min 2, di atasnya pasti 1. Merubah pangkat negatif itu menjadi positif pasti akan menjadi per. Ya, akan menjadi per, pangkatnya min 2, berarti setelah berubah jadi per, pangkatnya akan menjadi positif. Seperti ini ya. Tinggal dikerjain. Jadinya 3 pangkat 2, 3 kali 3. Yang ini berarti 1 per 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Tinggal kita selesaikan. 3 kali 3, 9 ditambah 1 per 4 sama dengan. Nah, kalau misalkan soalnya hanya minta menyederhanakan, maka cukup sampai di sini, ini udah benar jawabannya. Tapi kalau misalkan soalnya meminta hasil, maka kamu harus jawab sampai habis, sampai dapat hasil dari 9 ditambah 1/4. Ya, ini masih bisa nih. Jangan bilang 9 tambah 1/4 nggak bisa, tapi bisa. Kita kerjain. Jadi ingat ini pelajaran SD. 9 tambah 1/4 berarti kita samakan dulu penyebutnya. Anggap saja ini karena 9 tidak ada di bawahnya, maka dianggap dia per 1 awalnya. Kita samakan saja karena ini 1 dengan 4, ambil yang penyebutnya paling besar yaitu 4 ya. Maka 4 ini akan menjadi penyebutnya. Berarti penyebutnya adalah 4. Tinggal kita lanjutkan. Berarti diteruskan jadinya 4 dibagi 1 itu 4 ya. Oke. Kemudian 4 dikali 9 itu sama dengan 36 ditambah, lanjut, 4 dibagi 4 1, 1 dikali 1 ya 1, jadi tambah 1 lagi di sini. Pernya sudah pakai yang warna merah ini. Tadi kita ambil pernya yang paling besar yaitu 4. Jadi penyebutnya 4. Tinggal jumlah deh, 36 tambah 1 37 per 4. Maka sampai di sinilah hasilnya untuk soal nomor
2. Kalau nanti ingat perhatikan ya. Kalau soalnya dia bilang hasil berarti kerjakan sampai sini. Kalau soalnya dia bilang sederhanakan, jawabannya sampai sini aja, udah bener. Nih. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung tanyakan saja di grup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini sama, jadi campuran. Sudah ada A pangkat 3 dikali A pangkat min 2 ditambah B pangkat 4. Oke, kita coba. Ini ada A pangkat 3 sama A pangkat min 2. Ini bisa kita rubah dulu menjadi pecahan maksud saya bilangan berpangkat positif. Jadinya seperti ini. Saya mulai ini ya. Oke, jadinya A pangkat 3. Ini kan perkalian artinya titik. Supaya jadi positif, ini kan pasti jadi per kan. Nah, jangan lupa yang kemarin. Terus setelah jadi per A yang ini turun, pangkatnya jadi positif, jadi pangkat 2. Ditambah B pangkat 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Oke. Nah, cara menyederhanakannya ini kita menggunakan aturan nanti pembagian pada bilangan berpangkat. Berhubung belum, jadi sampai di sini dulu, nanti setelah saya ajarin yang pembagian pada bilangan berpangkat kita lanjutkan ya. Jadi sederhananya sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, untuk perkalian dulu. Jadi, untuk perkalian pada bilangan berpangkat ini dilakukan dengan saling menjumlahkan pangkatnya dengan syarat angka utamanya harus sama. Jadi, angka utama harus sama, tidak boleh berbeda. Seperti contoh ini, A sama 3, 3 sama. Ini angka utama nih. Ini juga sama. Nah, kalau sudah sama, ini bisa dikerjakan. Hasilnya bisa didapatkan. Ya, ingat tadi, jadi kalau dia perkalian, pangkatnya kita jumlah, yang penting angka utamanya harus sama. Kita coba kerjakan contoh soal nomor 1. Ada A pangkat 3 dikali A pangkat 8. Dikali berarti pangkatnya saling dijumlah. Angka utama sudah sama nih A. Maka saya tulis, karena angka utamanya adalah A, tulis A-nya. Nah, 3 sama 8 saling dijumlah, berarti 3 ditambah 8. Sama dengan A pangkat berapa? 3 tambah 8, 11. Dapat nomor 1. Mudah ya. Terus nomor 2, sama aja nomor 2. Nomor 2 angka utamanya 3 ya, tulis lagi 3. Terus kita lanjut. Pangkatnya 2 sama min 5. Ini karena perkalian kita jumlah, jadinya 2 ditambah negatif 5 sama dengan, nah ini saya tulisnya ditambah negatif 5, bukan dikurang negatif 5 ya. Negatif ini adalah nilai dari 5-nya, bukan bentuk penjumlahannya tadi. Ini sama aja gini. Plus ketemu min, itu kan jadinya min. Ingat ya, plus ketemu min sama dengan min. Jadinya 3 pangkat 2 plus min, jadi min 5. Nah, jadinya gini. Tinggal diselesaikan. 3. Gimana menyelesaikannya? Kamu lihat, itu 2 ya. 2, kamu anggap aja kamu punya uang itu 2, dibelanjain 5. Ngutang berarti masih kan. Uangnya cuma 2, belanjanya 5, ngutang berarti. Utangnya berapa? Utangnya adalah 3. Bener nggak? Kan 5 kurang 2, 3 ya. Karena kebanyakan utangnya ya, jadi di sini minus 3. Paham ya? Kita lanjut. Yang ini sama, ini angka utama adalah A. Pangkatnya saling kita jumlah, min 3 ditambah min 2 sama dengan, plus ketemu min jadi min, jadinya A pangkat min 3 min 2 sama dengan lagi. Hutangnya sudah 3, ngutang lagi 2, ya nambah hutangnya, jadi hutangnya adalah 5. Ya kalau ngutang pasti negatif, nggak mungkin kalau ngutang tiba-tiba plus. Padahal ngutang bayarnya kapan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang nomor 4. A pangkat 4 dikali B pangkat negatif 5. Ingat tadi syarat mengerjakan perkalian bilangan berpangkat kan angkanya harus sama ya, angka utamanya. Sedangkan nomor 4, yang ini A,
yang di sini B utamanya. Maka soal ini tidak bisa kita selesaikan dapat hasil akhirnya, tapi bisa kita gabung. Jadi kita sederhanakan seperti ini. A pangkat 4. Oke. Ini karena pangkatnya negatif, bisa berubah jadi pangkat positif, ya kan? Pangkat positif itu kalau mau dirubah kan pasti jadi per. Seperti ini. Nah, terus B, karena sudah turun ke bawah B-nya, maka pangkatnya jadi positif. Jadinya A pangkat 4 per B pangkat 5. Tapi bisa juga seperti ini. Seandainya ini soalnya pilihan ganda, tidak ada pilihan ini jawabannya. Maka bisa kamu gabung langsung A pangkat 4 ini dikali dengan pangkat B pangkat min 5, bisa jadi seperti ini. A pangkat 4 B pangkat min 5. Nah, bisa seperti ini. Jadi jawabannya antara dua ini saja. Jadi ini tinggal digabung aja. Ya kan, kalau yang ini dirubah ke bilangan pangkat positif. Oke, jadi inilah cara mengerjakan bilangan berpangkat untuk perkalian. Sekarang pembagiannya. Nah, kalau pembagiannya kebalikan aja dari perkalian. Tadi kalau perkalian kan kamu jumlahkan nih pangkatnya. Kalau yang di sini dikurangi, syaratnya sama, masih tetap angka utamanya kita harus sama. Nah, kita coba nih. Nomor 1 B pangkat 5 per B pangkat 3. Oke, kita coba. Sudah sama pangkatnya. Bilangan utamanya. Jadinya B pangkat 5 karena pembagian berarti dikurang. Yang di bawah pangkatnya 3, berarti dikurang 3. Hasilnya 5 kurang 3 jadinya B pangkat 2. Ya, 5 kurang 3 kan 2 ya. Jadi hasilnya adalah B pangkat 2. Lanjut. Yang ini bilangan utamanya sama-sama 2, berarti tulis 2. Yang di atas pangkatnya 3, karena per berarti dikurang. Di bawah pangkatnya 2. Jadinya 2 pangkat 3 kurang 2 berapa? 3 kurang 2 1. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tetap 2. Jadi ini jawaban nomor 2. Terus nomor 3. Nomor 3 bilangan utamanya 3. Pangkat di atasnya 2, pangkat di bawahnya min 4 karena per dikurang. Dikurang pangkat yang di bawah min 4, kasih kurang gini. Nah, sama dengan kalau tadi plus ketemu min jadinya min, kalau min ketemu min jadinya plus. Jadinya 3 pangkat 2 ditambah 4. Karena min ketemu min jadi plus. Tinggal dilanjut. 2 tambah 4, 6. Berarti pangkatnya sekarang adalah 3 pangkat 6. Selesai. Oke, jadi ini untuk operasi hitungnya. Jika ada pertanyaan nanti langsung saja ditanyakan. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Ini kesimpulan untuk operasi hitung. Jadi operasi hitung yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Ini aturan untuk perkalian. Jadi kalau dikali, yang penting angka utamanya sama, nih ya, sama-sama A, maka pangkatnya saling ditambah. Oke. Ini untuk yang pembagian, kalau dia dibagi, maka pangkatnya akan saling dikurang. Ingat, angka utamanya harus sama ya. Kalau aturan ketiga ini, apabila ada pangkat, dipangkatkan lagi. Gimana pangkat dipangkatkan lagi gitu ya? Contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan saya tulis ada 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, ikutin aturannya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya akan saling dikali. Jadinya 3 pangkat 2 dikali yang di luar 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Next. Aturan yang keempat ada A, B pangkat N. Nah, tinggal dikasih masing-masing aja pangkatnya. A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi yang tadi saya ajarin tinggal digabung aja. Terus yang ini juga sama pembagian. N-nya di luar, tinggal dikasih masing-masing A pangkat N, B pangkat N. Tinggal dikerjakan setelah itu. Karena ini masing-masing punya angka utama yang berbeda, jadi nggak bisa mau langsung seperti ini, dikurang, nggak boleh ya.
Yang ini aturan ini A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Itu yang harus kamu ingat. Angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke. Terus ada A pangkat min N. Ini sudah tadi bilangan berpangkat negatif dirubah ke bilangan berpangkat positif. Jadinya 1 per. Kenapa 1 per? Karena di depannya nggak ada perkalian temannya. Teman pengalinya nggak ada. Jadi langsung pakai 1 per A pangkat N. Sudah per N-nya jadi positif. Oke ya. Jadi ini diingat untuk aturan hitung pada bilangan berpangkat. Nah, karena tadi sudah saya ajarkan pembagian pada bilangan berpangkat, kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi, yang paling pertama. Nah, kita selesaikan yang ini, nomor 3. Kan ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi A pangkat 3 per A pangkat 2 ini kan pembagian. Tadi kalau pembagian, angka utamanya sama, pangkatnya saling dikurang. Berarti ini angka utamanya adalah A, pangkatnya saling dikurang, di atas 3, di bawah 2. Jadi 3 dikurang 2. Ini tulis lagi, ditambah B pangkat 4 sama dengan 3 kurang 2, 1. Berarti A pangkat 1 ditambah B pangkat 4. Gitu. Ini hasilnya ya. Tapi ingat ini, angka berapapun dipangkatkan 1 ya tetap hasilnya tetap angka itu sendiri. Jadi nggak usah ditulis pangkat 1. Jadi tulis saja A pangkat 1 ya pasti A. Ditambah B pangkat 4. Maka inilah hasil dari penyederhanaan untuk soal nomor 3 yang ini. A pangkat 3 dikali A pangkat min 2 ditambah B pangkat 4. Nah, jika ada pertanyaan setelah menyimak materi ini, langsung ditanyakan di dalam grup. Terima kasih, selamat pagi.